Nggih, Pak Danang. Nggih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Danang sehat. Ya, Agak ngos-ngosan ini. sudah lancar ya sinyalnya ya. Oh ya, Nggih. Bu Nurul, karena waktu kita ini terbatas, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari coaching ini apa, Bu Nurul? Monggo disampaikan tujuannya apa. Nggih, Pak Danang, matur nuwun Pak Danang atas waktunya. Ini kemarin hari pertama MPLS Pak Danang. Saya baru tahu ini kalau anak-anak saya di kelas 5 ini ternyata ada beberapa yang belum bisa membaca dengan lancar Ya, dan menulisnya juga belum lengkap gitu Pak Danang. Ini yang juga saya akan membuat agak bagaimana ya untuk memulai di kelas 5 ini Pak Danang. Mungkin Pak Danang gitu Pak Danang. ya. Yang saya tangkap ya, mohon izin Bu Nurul, bahwasanya yang menjadi problem Bu Nurul saat ini ialah di awal tahun ajaran ini kelas 5 Ibu itu ada anak yang tidak bisa membaca, kemudian menulisnya juga tidak lengkap. Seperti itu ya Bu Nurul ya? Nggih, betul Pak Danang. Ini ada beberapa anak ini yang sudah Oke, oke. terdeteksi ini. Ya, menurut Ibu Nurul, kondisi ideal di kelas 5 yang Ibu harapkan itu seperti apa, Bu? Nggih. Rencana saya ini nggih Pak Danang, Ya, saya pertama akan melakukan asesmen awal atau diagnosa awal untuk melakukan pemetaan siswa-siswa saya. Siapa saja yang membacanya sudah lancar, siapa saja yang belum lancar, kemudian yang menulisnya juga begitu, siapa yang belum bagus, siapa yang masih kurang, siapa yang sudah lancar. Itu nanti pemetaan-pemetaan yang sudah saya lakukan nanti rencananya akan saya koordinasikan dengan Ibu Kepala Sekolah untuk meminta izin memanggil beberapa wali murid yang putra-putrinya mengalami kekurangan dalam membaca dan menulis. Kemudian selanjutnya saya juga akan mendatangkan wali murid tersebut untuk memberitahukan bahwa hasil asesmen putra-putrinya seperti itu, masih ada kekurangan di dalam membaca dan menulis. Sehingga nanti wali murid juga memberikan perhatian lebih kepada putra-putrinya. Dan juga di sekolah nanti rencananya saya akan mengadakan jam tambahan khusus untuk anak-anak yang kurang membaca dan menulis. Begitu Pak Danang rencananya. oke, oke. Itu kira-kira rancangannya Ibu. Menurut Ibu Nurul, kalau kondisi ideal itu 10 ya, Bu Nurul ya. Kira-kira posisi saat ini di muridnya Bu Nurul ini di nomor berapa, Bu? Iya, untuk saat ini sih Pak Danang level anak-anak membaca dan menulis ini untuk keseluruhan di satu kelas ini masih di level berapa ya Pak? 6, antara 6 dan 7 lah Pak Danang gitu. Berarti sedikit lagi ya. Kira-kira untuk sampai ke 10 itu perlu berapa lama atau upaya apa saja yang bisa digali lagi mungkin, Bu? Iya. Harapannya sih Pak Danang ya sampai level 10 semua satu kelas anak-anak bisa lancar membaca dan menulis nih. Dan ini rencananya saya akan melibatkan, ini kan anak-anak ada jam membaca di perpustakaan. Jadi nanti mungkin jam membaca yang di perpustakaan ini saya minta bantuan di tenaga perpustakaan untuk membantu saya untuk membimbing anak-anak yang kurang membaca dan menulis ini. Kemudian juga ada mahasiswa magang yang juga bisa mungkin saya minta bantuan juga untuk membimbing anak-anak sebagai observer juga, jadi sampai di mana keberhasilan anak-anak nanti selama bimbingan yang akan saya lakukan itu. Jadi itu Pak Danang. Oke, berarti dari percakapan ini Bu Nurul sudah ada bayangan belum? Ini di catatan saya, mohon maaf kalau keliru ya. Ini posisi Bu Nurul kan di kelas 5 baru, kemudian muridnya ada yang tidak bisa membaca. Kalau di skala itu skala 6 sampai 7 ya, maksimalnya 10. Nah, upaya yang Ibu lakukan yang pertama tadi melakukan tambahan jam diagnosis awal, kemudian tambahan jam, memberitahu wali murid ya, kemudian mengajak untuk ke perpustakaan. Seperti itu nggih, benar nggih? Nggih, betul Pak Danang, rencananya Oke. seperti itu nggih. Oke, oke.
Kira-kira kapan Bu Nurul akan dimulai lakukan kegiatannya ini? Rencananya setelah MPLS ini nggih Pak Danang, 1-2 minggu ke depan lah insya Allah. Nanti setelah pemetaan ini selesai, saya baru akan mendiskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah untuk rencana aksi saya berikutnya. Gitu Pak Danang, 2 mingguan setelah MPLS lah. Oke, oh ya, mohon maaf Bu Nurul, kira-kira dalam melaksanakan program setelah MPLS ini, kira-kira Bu Nurul perlu orang untuk mendampingi atau semacam tim atau yang orang lain yang mengobservasi Ibu, kira-kira perlu atau tidak Bu? Oke, perlu sekali nggih Pak Danang supaya kita juga tahu nggih program kita ini berjalan dengan sesuai dengan harapan atau tidak nggih. Saya akan melibatkan juga selain untuk tenaga perpustakaan, saya juga akan meminta bantuan dari teman-teman mahasiswa dan mungkin juga ada salah satu teman sejawat guru juga untuk melihat memberikan umpan balik lah untuk rencana saya ini, gitu Pak Danang. Oke. Nah, ini sudah meruncing ya. Kira-kira menurut Bu Nurul sudah ada titik terang belum Bu Nurul dari dialog kita sore hari ini tentang permasalahan Ibu? Oke Pak Danang, dengan coaching ini sedikitnya saya ini mendapat pencerahan. Saya istilahnya sudah tahu langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan ke depannya. Pertama harus diagnosa, kemudian membuat pemetaan, kemudian koordinasi dengan pihak sekolah dan wali murid dan juga teman-teman sejawat di sekolah untuk mengatasi permasalahan murid di kelas saya ini Pak Danang. Jadi saya sudah terang lah ini. Jalan ke depan itu istilahnya sudah terlihat gitu. Iya. Perasaannya bagaimana? Ya perasaannya lebih tenang Pak Danang, lebih tenang, lebih istilahnya menguatkan langkah-langkah berikutnya lah untuk membuat perencanaannya lebih bagus. Dialog pertama ini yang harus saya lakukan lebih dulu. Oke, baiklah Bu Nurul, karena Bu Nurul sudah mendapatkan jawabannya, Ibu yang menggali sendiri dan berkomitmen untuk segera menyelesaikannya, berarti berakhir pula sesi coaching pada sore hari ini. Mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Ibu, saya sebagai coach mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang, Bu Nurul yang tadi sudah melakukan pendampingan coach. Dari yang saya lihat ini tadi, saya sebagai observer, tujuan dari coaching tadi sudah tersampaikan di awal pada waktu coach tadi. Terus ada identifikasi masalah, problem masalahnya juga ada. Terus ada kondisi ideal yaitu keinginan yang diinginkan oleh Bu Nurul. Jadi keinginan kelasnya supaya anak-anak ini bisa membaca dan menulis. Ya. Terus ada juga level diri. Level diri tadi disampaikan oleh Bu Nurul, levelnya sekarang pada level 6 ya Bu Nurul ya. Terus yang diinginkan kondisi idealnya semuanya pada level 10. Jadi ini tadi juga disampaikan ada juga rencana aksi yang dilakukan Bu Nurul untuk coachnya tadi menggali rencana aksinya Bu Nurul bagaimana kalau anak-anak ini supaya bisa membaca dan menulis. Jadi Bu Nurul punya rencana aksi itu dengan memberikan tambahan jam di perpustakaan, dibantu petugas perpustakaan dan mahasiswa PPL. Jadi dibantu petugas perpustakaan dan mahasiswa PPL. Terus kegiatannya pun tersampaikan akan direncanakan kegiatan ini dimulai setelah MPLS berlangsung. Jadi setelah MPLS berlangsung baru kegiatan rencana aksinya akan dilakukan oleh Bu Nurul. Di dalam coach ini semuanya sudah tersampaikan menurut saya. Terus ada penyelesaian yang berasal dari Bu Nurul sendiri.
Pak Danang tidak memberikan solusinya ke Bu Nurul. Jadi Pak Danang hanya menggiring Bu Nurul untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Seperti itu, dan Pak Danang juga tidak memberikan solusinya ke Bu Nurul sama sekali. Saya rasa ini sudah bagus Pak, sudah bisa kita gunakan contoh ini sebagai quotes kita nanti di sekolah. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Nurul dan Pak Danang. Begitu Pak Nis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.